Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara melakukan flashing stack ROM pada Samsung Galaxy A02s. Oke, pertama-tama kita perlu memeriksa versi perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Karena untuk perangkat Samsung, kita harus ingat satu hal. Kita hanya bisa melakukan flashing stack ROM dengan versi yang sama dengan yang kita miliki saat ini atau versi yang lebih baru. Tidak mungkin melakukan flashing ke versi yang lebih lama dari versi yang sedang kita gunakan. Jadi mari kita buka menu tentang ponsel. Dan untuk mengetahui nomor model yang tepat, kamu bisa melihatnya di sini. Dalam kasus saya, nomornya adalah SMA025G. Sekarang buka informasi perangkat lunak, dan di sini kita bisa melihat versi perangkat lunak kita. Versinya adalah AO25GXXS8CXH1. Itulah versi yang saya miliki. Jadi artinya, saya bisa melakukan flashing ke versi yang sama atau ke versi yang lebih baru. Oke, setelah kita tahu itu, kita bisa mematikan perangkat kita. Jadi tahan tombol power. Sebenarnya saya juga ingin menunjukkan cara memeriksa versi perangkat lunak di mode recovery. Karena misalnya ponselmu tidak bisa menyala, atau kamu hanya melihat logo Samsung tanpa ada yang terjadi, kamu juga bisa memeriksa versi di mode recovery. Untuk masuk ke mode recovery, kita harus menahan tombol power dan tombol volume atas saat ponsel dalam keadaan mati. Saat logo Samsung muncul, lepas tombol power dan terus tahan tombol volume atas. Langkah selanjutnya adalah silakan lepaskan tombol power, namun tetap terus menahan tombol volume atas. Dan masuk. Di sini kita juga bisa melihat versi kita. Oke, saya tunjukkan ini karena kadang-kadang jika kamu melakukan flashing ROM stack, kamu mungkin tidak lagi mengalami masalah ponsel yang terjebak di layar loading. Oke, sekarang gunakan tombol volume untuk memilih power off dan konfirmasi dengan menekan tombol power. Sekarang buka browser kamu. Pertama, kunjungi halaman kami How to Reset That Info. Itu tautannya di sini. Pergi ke bagian download dan pertama ketik Samsung Drivers, lalu klik cari, pilih driver yang ada di sisi kanan dan tekan tombol download. Kemudian kembali ke bagian download dan ketik Odin, unduh versi terbaru 3.14.4 dan juga klik tombol download. Lalu buka tab baru, ketik firmware SMA025G. Saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan halaman ini, simefco.com. Klik pada itu, halaman akan dimuat. Di sini, gulir ke bawah, ketik negara atau kode CSC kamu. Saya punya versi Polandia, jadi ketik Poland dan saya akan pilih SEO karena itu versi ponsel yang tidak bermerek operator. Dan ketika saya bilang tidak bermerek operator, maksud saya di Polandia, 4 versi lainnya itu bermerek operator seluler. Itulah kenapa saya memilih SEO, karena itu adalah versi yang tidak bermerek operator seluler. Jadi itulah alasan saya memilih itu, terus gulir ke bawah dan di sini kita punya semua versi perangkat lunaknya. Seperti yang kamu ingat, saya punya versi ini. Tapi misalnya kamu punya contohnya versi yang ini di sini, yang diakhiri dengan C2. Itu berarti kamu bisa melakukan flash versi yang sama lagi, atau versi apapun yang di atasnya. Dalam kasus saya punya versi ini dan saya ingin tetap menggunakan versi itu. Jadi klik pada itu, saya akan melakukan flash versi yang sama sekali lagi. Dan kita punya 3 tautan unduhan. Misalnya saya akan memilih yang di tengah. Juga perlu diingat bahwa jika kamu melakukan flashing stock ROM, semuanya akan terhapus. Ingat itu baik-baik. Ponsel akan benar-benar dibersihkan, hampir seperti baru. Jadi ingat bahwa ponsel akan melakukan factory reset. Oke, sekarang perlu diunduh. Dan sekarang mari kita buka folder unduhan. Dan di sini kita punya aplikasi ODM dan driver Samsung kita. Kita perlu mengekstrak kedua file tersebut. Kamu bisa menggunakan WinRAR untuk itu. Klik kanan, pilih WinRAR, lalu ekstrak ke. Jika kamu tidak punya WinRAR, kamu bisa klik ekstrak semua. Dan ekstrak dan itu juga akan sepenuhnya berfungsi untuk kedua file tersebut, yaitu Samsung Drivers dan aplikasi Odin. Sekarang buka folder yang berisi Samsung Drivers dan klik 2 kali. Sekarang kita harus menginstal Samsung Drivers. Dalam kasus saya, driver sudah terpasang, jadi saya tidak akan mengulangi proses instalasi lagi. Namun jika kamu menginstal Samsung Drivers untuk pertama kalinya, saya sangat menyarankan untuk merestart komputer setelah instalasi. Dengan begitu semuanya akan berjalan dengan baik. Oke, sekarang kita harus menunggu sampai perangkat lunak kita selesai diunduh, jadi mari kita tunggu.
Dan sambil menunggu, kita bisa masuk ke mode download di ponsel kita. Untuk melakukannya, ya kita juga perlu kabel USB-C yang terhubung ke komputer kita. Dan sekarang ponsel harus dalam keadaan mati. Tahan kedua tombol volume, masukkan kabelnya, tapi jangan lepaskan tombol volume dulu. Tetap tahan tombol-tombol tersebut. Tahan terus sampai kamu melihat menu dan entah kenapa menu itu tidak muncul, jadi biar saya cepat restart ponselnya. Oh, ternyata recovery yang muncul. Jadi mari kita ulangi lagi. Kadang-kadang memang seperti itu. Jangan khawatir, tekan volume atas dan volume bawah, masukkan kabelnya, tetap tahan. Oke, sekarang kita sudah di menu ini, tekan volume atas, dan sekarang kita sudah masuk ke mode download. Oke, perangkat lunak kita juga sudah selesai diunduh, jadi sekarang kita harus mengekstraknya. Klik kanan, pilih WinRAR, lalu ekstrak ke... Oke. Sekarang kita harus membuka folder yang berisi Odin. Klik 2 kali. Buka programnya. Klik OK. Dan ini sangat penting, di bawah id.com kita harus melihat angkanya. Jika kamu melihat angka tersebut, itu berarti ponsel kita sudah berhasil dan benar-benar terhubung, dan semuanya akan berjalan lancar berkat itu. Oke, sekarang klik BL, lalu pergi ke folder Downloads. Buka folder yang berisi perangkat lunak dan klik file BL. Sekarang tuh klik AP, lalu pilih file AP. File ini akan memuat sedikit lebih lama karena ukurannya paling besar. Jadi kita harus tetap menunggu. Sekarang klik CP, lalu pilih file CP. Sekarang klik CSC, dan penting untuk memilih file CSC, bukan home CSC, pilih CSC yang normal. Dan saya akan ulangi sekali lagi, ingat bahwa jika kamu melakukan flashing stack ROM, ponsel akan melakukan factory reset. Ponsel kita akan benar-benar bersih, kita akan mendapatkan Android yang bersih, hampir seperti ponsel baru. Jadi ingatlah hal itu. Oke, jika semuanya sudah dimuat, kita hanya perlu klik mulai. Seluruh proses akan dimulai. Proses penulisan sudah mulai di sini. Mari kita lihat. Kita punya bar di bawah ini dan bar tersebut akan perlahan-lahan terisi. Dan sekarang kita harus menunggu sampai bar itu mencapai ujung seberangnya. Setelah itu perangkat kita akan reboot dan kemudian proses pengaturan akan muncul. Kita akan melewati proses ini dengan cepat dan saya akan tunjukkan bagaimana cara memeriksa versi perangkat lunak Anda di opsi pengembang.
Seperti yang Anda lihat, ponselnya sudah menyala. Sekarang kita bisa menutup aplikasi Odin. Jika di aplikasi tertulis pass, itu berarti semuanya berjalan dengan sempurna. Kita bisa menutup semuanya. Anda juga bisa melepas kabelnya. Biar saya tampilkan juga dalam layar penuh, mungkin. Dan sekarang mari kita lewati proses pengaturan dengan cepat. Saya akan tunjukkan bagaimana Anda bisa memeriksa versi perangkat lunak Anda. Pilih bahasanya, lalu klik berikutnya. Saya juga menunjukkan bahwa semuanya berfungsi. Pilih bahwa Anda setuju, lalu klik berikutnya. Lanjut, setuju. Saya akan lewati Wi-Fi-nya. Jadi berkat itu proses pengaturannya akan jauh lebih cepat. Saya tidak ingin menyalin data. Berikutnya. Silakan klik tombol lanjut. Kemudian pilih setuju. Saya akan memilih untuk melewati pengaturan kunci layar ini. Selesai. Oke, sekarang mari kita masuk ke opsi pengembang, buka pengaturan, gulir ke bawah, bukan opsi pengembang tentang ponsel, maaf maksud saya. Sekarang informasi perangkat lunak, dan jika Anda melakukan flashing versi yang lebih baru dari versi Anda saat ini, di sini Anda bisa memverifikasinya di bawah nomor build. Dalam kasus saya, tidak ada perbedaan karena saya melakukan flashing versi yang sama, tetapi dalam kasus Anda, jika Anda melakukan flashing versi yang lebih baru, Anda bisa memverifikasinya di sini. Baiklah, itu saja di video ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.